Orang-orang luar negeri ini membangun konsep itu karena belajar di Bali. Benar nggak? Bapak boleh cek tuh di Google, ada kok. Gitu. Bahkan katanya Bung Karno itu mengambil falsafah Begawan Gita itu melahirkan Pancasila. Gitu loh. Luar biasa kan? Karena kita aja kadang-kadang nak mulai kita memboyi kan gitu. Gitu. Maka dari itu keberadaan saya dengan Pak Gubernur ini bagaimana ini mengajakkan Bali ini sesuai dengan visi misi Pak Gubernur Satkerte apa? Nah, 100 tahun ini masih bertahan, Bali ini masih hidup. Bahkan besok akan lebih berkembang lagi. Jangan sampai kita sudah sedikit menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena adat kita ini kadang-kadang memberatkan juga Pak Bendese. Saya harus berani ngomong di sini. Seorang profesor pernah datang ke saya. Ini rektor. Ya Pak, ya Agung Kusuma ya. Ngobrol sama saya Pak, ibu kandung saya meninggal Pak, tidak boleh dikubur Pak selama 20 hari karena ada aweg-aweg DC yang menyatakan gini gitu. Ini ibu kandungnya. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk mengkremasi di luar daerah. Apa yang terjadi Pak setelah dikremasi? Kita kenakan penanyung batu dan denda Pak. Aduh, kita kadang-kadang sama diri sendiri keras Pak, tapi sama orang lain lembek. Bener nggak? Coba ini dipikirin. Kemarin orang BPS datang ke tempat saya Pak, orang BPS nih, kepala BPS ini perlu juga Pak Gubernur nanti panggil juga yang bersangkutan. Jangan hanya ngitung penduduk miskin, non miskin, kaya mau kaya, gunanya hanya untuk kepentingan hibah, bansos dan sebagainya. Coba Bapak cari tahu tingkat kesejahteraan orang Bali terkait dengan tingkat sosial dan budaya. Saya tidak bicara agama. Kalau agama tidak ada yang memberatkan Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang memberatkan orang Hindu tuh. Ide saya yang Hindu itu nggak pernah memberatkan Bapak Ibu sekalian. Bapak harus sembahyang 3 kali, 1 kali, nggak ada urusan Pak. Nggak harus Bapak datang kemana-mana, nggak ada. Wiapi, WKW, Nirwikara itu ada dalam diri kita sebenarnya semua. Maka saya bilang coba dihitung ya, biaya-biaya sosial yang dikeluarkan oleh orang Bali dan biaya-biaya yang budaya dan adat istiadat yang dilakukan orang Bali sehingga layaknya dia mendapat UMR berapa dihitung. Saya ngomong sama kepala BPS, apakah ini yang menyebabkan bundir tertinggi di Indonesia? Ya kan? Saya yakin iya. Masalah-masalah sosial di Bali ini sangat luar biasa ya, bukan hanya masalah pariwisata. Saya sering bilang apalagi di Badung ya, pusatnya pariwisata ya. Ini perlu menjadi perhatian serius Pak Bupati. Tapi saya senang lihat Pak Bupati sudah mulai main media sosial. Ini kira-kira Pak Bupati melanjutkan periode kedua tuh gimana nih? Udah mulai main media sosial ya, udah mulai masuk kos-kosan. Udah mulai masuk villa. Hati-hati nih, jangan-jangan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini ketangkap sama Pak Bupati. Saya senang, karena semestinya harus begitu. Tapi masalahnya kenapa harus bupati yang turun? Satpol PP-nya di mana? Ya kan, perangkat adatnya di mana? Nah, maka dari itu Pak Bupati, ini kesempatan yang baik. Bapak ngomong sama bendesa adat, agar bendesa-bendesa adat ini, tadi perangkat-perangkat adat ini, pecalang ini bisa Bapak manfaatkan sesuai dengan tugas fungsinya mereka. Itu loh. Ya. Jangan sampai nanti orang jual tanah, bendesa tanah tangan minta duit. Ada nggak di sini? Ada, jangan bilang nggak ada, tinggal saya ambil aja tuh. Tapi enggak kok, enggak. Saya ini orang-orang baik. Kalau sepanjang Anda tidak berkebelas-belasan, ya, tidak betul-betul jahat, saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Pasti saya bisik-bisik Pak Bupati. Pak Bupati, tolong ditegur. Tadi saya bilang, Mbok, Bapak studi tiru lah, jangan usah jauh-jauh ke Australia, nggak usah. Ibu, Bapak studi tiru di Gianyar. Di Gianyar tuh bagus, banyak pengaturan yang harus Bapak tiru. Seperti Tampak Siring tadi sama Mangkeporas. Kebetulan saya 2 itu yang saya konsen kemarin. Ya, jangan sampai bendesa adat menggugat Bupati, malu Pak kita. Kalau ada yang seperti itu Pak Gubernur, tolong dicopot tuh bendesa adatnya. Setuju nggak? Setuju lah. Itu tanah negara, dia aja tanah adat.
Mana ceritanya itu? Bapak belajar banyaklah di tempat lain. Jadi bikin kolaborasi dalam rangka bisnis. Bikin kolaborasi dalam rangka pemasukan benih adat dan benih dan daerah. Pasti Bapak Bupati senang, Pak. Dan saya dukung yang begitu. Sepanjang untuk kepentingan adat, ya, budaya, agama, saya dukung. Karena kalau Anda nggak ada, saya nggak ada lagi Bali ini. Ya Pak Gubernur ya? Nggak ada, Pak. Siapa yang mau lihat Bali, Pak? Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian astronot yang ngomong nih, saya baca-baca. Ya. Wilayah yang masih bersinar terang ada 3. 1 Arab Saudi, 2 Jepang, 3 Bali, Pak. Mungkin karena kita tiap hari mudus dupa sampai 30, 40 ya, sampai yang kelihatan cahayanya. Bapak nggak percaya, saya setiap sembahyang itu minimal 30 dupanya, Pak. Biar doa saya terkabul cepat. Ya bener nggak? Bener nggak? Kan namanya kita pasrah diri, ya, berbakti, ya itu harus kita lakukan. Gitu. Ya, itu anak buah saya ketawa kadang-kadang, kan, boy mana-mana. Kenapa? Karena dupa itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Wah, enak ya, nyaman ya, ada orang sembahyang ya. Gitu. Tapi kalau bapak di daerah lain bakar dupa, yang datang kelnek nanti keneng. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kedatangan saya di sini bukan untuk kejaksaan, bukan untuk penegak hukum, tapi semata-mata bagaimana visi Pak Gubernur Satkerte Loke 100 tahun ke depan ini bisa berlanjut. Bapak Ibu juga bisa berlanjut, bisa berkelanjutan. Mempertahankan tanah Bali ini sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya menemukan ini satu pura, ya, tidak di Bali, tidak di Badung. Satu pura, Pak. Dulu yang pelabur puranya banyak, tanahnya sampai hektar-hektaran, karena digunakan untuk kepentingan upacara-upacara yang biayanya sangat mahal, bahkan ada sampai 24 miliar, Bapak Ibu sekalian. Saya tanya ini, karena proposalnya datang ke saya, waktu itu saya jadi kajarin. Pak, ini 24 miliar ini untuk apa, Pak? Saya bilang, ini Pak, labde karyanya itu sampai 1 bulan 7 hari, 44 hari. Benar nggak? Itu namanya nyejar, Pak. Benar nggak? Kok lama sekali, Pak? Ya kan? Kapan masyarakatnya kerja? Apa yang disayang Widi, Tuhan yang ada di sana nggak bosan lihat Bapak? Saya bilang begitu. Ini dalam lubuk dari ini nggak bukan nggak benar ya. Ya disederhanakan lah. Karena mereka harus makan. Ya, harus. Ya yang lebih prihatin lagi, Pak. Ini kalau Bapak nggak dapat uang segini gimana, Pak? Pakai gocekan aja, Pak. Gocekan kira-kira menurut konsep kita ini dosa nggak? Kalau bapak-bapaknya bilang nggak dosa, Pak, karena taburah. Tapi ibu-ibunya berdosa, Pak. Uang makannya habis untuk gocekan. Itu loh. Kalau cuma taburah ya 1 kali set udah selesai. Tapi yang terjadi apa? Berset-set ini, Pak. Ini Pak Gubernur ya. Ini harus masuk di Perda nih, Pak. Jangan diilegalkan, itu namanya judi, Pak. Kalau Bapak mau legalkan, kasino aja sekalian dibuka kan. Bener nggak? Untuk membangun Bali. Nggak salah, Pak. Sekarang Arab Saudi itu sudah bangun kasino, Pak. Thailand udah bangun kasino, Pak. Kita ditakut-takuti dosa kalau bangun kasino. Tapi judi sambung ayam tidak. Nih, masalah sosial nih. Pak, bangun aja kasino, Pak. Saya dukung kok, nggak apa-apa. Apa bangun untuk masyarakat Bali, kenapa enggak, ya kan? Ini Bapak bisa usul. Maka saya bilang, saya ngomong-ngobrol nih di ruangan Pak Gubernur ya. Saya lihat arak Bali, arak Balinya banyak, Pak. Saya lihat labelnya, ternyata label bea cukainya itu sampai 180.000 ya, 200.000 ya. Sementara araknya itu dijual cuma 50.000, Pak. Karena ada labelnya, akhirnya dijual 300.000. Saya bilang sama Pak Bupati, Pak Gubernur, ini Bapak harus minta insentif khusus ke Kementerian Keuangan. Ya Pak ya. Kenapa? Arak itu hanya ada di Bali. Hasil dari insentif khusus itu kita nggak usah banyak-banyak, 40% aja, Pak. 20% masuk ke Pemda, 20% untuk kepentingan UMKM, Pak. UMKM itu apa? Yang pengrajin arak ini biar seneng dia, Pak. Badung boleh nggak gitu? Boleh, Pak. Karena Bandung pariwisatanya nomor 1 di Indonesia, Pak. Minta, Pak, bergending, Pak, sama pemerintah pusat.
Tidak masalah Pak. Ya, Pak minta itu di bandara itu bikin bergening Pak. Jangan sampai penghasilan di pusat lebih besar daripada yang ada di sini. Bapaknya PB1 aja dapat ya Pak. Yang lainnya bisa dibergeningkan sebenarnya itu Pak. Benar nggak? Ini untuk Bali Pak. Benar nggak? Arak itu adanya cuma di Bali Pak. Bram adanya di Bali Pak. Di luar mungkin namanya wine. Nah, sehingga karena namanya barat jadi mahal harganya. Maka dari itu saya bilang branding dibangun Pak Gubernur. Ya, brandingnya dibangun dan kalau bisa diwajibkan setiap beat club yang ada di Bali itu pakai arak 20%. Ini untuk menjaga UMKM yang ada di Bali, menjaga apa namanya produksi-produksi yang seperti ini di Bali. Kalau nanti hanya dipungutin pajaknya saja, tidak bisa dijual, marketnya nggak ada, kasihan Pak.